Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sahabat yang saya muliakan, para alim, para ulama, para ustaz-ustadzah, khususnya Ibu Amin sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat, umur yang barokah, dan juga seluruh kebaikan takwa, serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang insya Allah berbahagia dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama kita bersyukur kepada sekalian, mudah-mudahan dengan syukur ini Allah menambahkan nikmatnya kepada kita, nikmat dunia dan akhirat kita, barokah sekeluarga, barokah sampai kita diridhoi Allah sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Rasailul Ibad, maqalah yang ke-49. Wa an Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, dari sahabat Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa radha rabbahu qabla an yalqahu. Yahya bin Mu'adz ini bukan sahabat ini. Ternyata beliau adalah seorang sufi. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini seorang sufi ternama. Pada masa itu beliau menyampaikan tentang 3 ciri-ciri orang yang beruntung. Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini menyebutkan tuba liman tarakat dunya. Jadi 3 ciri orang yang beruntung itu adalah orang yang berbahagia itu sungguh beruntung. Liman tarakat dunya, yaitu orang yang meninggalkan harta benda dunia sebelum harta meninggalkannya. Maksudnya apa? Meninggalkan harta sebelum harta meninggalkan dirinya itu maksudnya adalah orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rezeki dan kekayaan. Namun rezeki dan kekayaan itu dibelanjakan untuk hal-hal kebaikan, sedekah, infak, peduli sesama, peduli dakwah dan lain sebagainya. Itu maksudnya tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Dan berbahagia orang yang meninggalkan harta benda sebelum harta benda meninggalkannya. Maksudnya sebelum kita miskin, sebelum gak punya apa-apa, mumpung masih ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah berbuat dengan harta itu kebaikan-kebaikan untuk sesama kita. Lalu yang kedua, jamaah sekalian, wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu, membangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalamnya. Jadi jenengan sebelum meninggal sudah membuat kuburan terlebih dahulu. Ini secara letteral. Tapi maksudnya adalah bahwa kita harus senantiasa istiqomah dalam berbuat kebaikan, amal sholih dan ibadah. Karena perbuatan kebaikan itu akan menyelamatkan kita ketika kita akan memasuki alam kubur. Itu maksudnya. Jadi sebelum kita memasuki kuburan itu kita bangun terlebih dahulu.
mempersiapkan sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh, kita sudah menyediakan bekal, yaitu berupa amal soleh dan amal ibadah. Ya, itu yang dimaksudkan membangun kubur sebelum memasukinya. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, wa arda rabbahu qabla an yalqahu, membuat ridho Allah Subhanahu wa taala atau membuat Allah ridho kepadanya sebelum ia menemuinya. Jadi sebelum nanti ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidup ini carilah ridho Allah. Carilah ridho Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dipanggil olehnya. Ya, mumpung masih hidup, perbanyak amal-amal saleh kita, amal-amal ibadah kita sebagai bekal kita agar diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti sampai kita berpulang ke rahmatullah benar-benar mendapat barakahnya, ya, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita hidup di dunia ini berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, sehingga dengan demikian sesuai dengan janji Allah, orang yang taat kepada perintahnya akan mendapatkan balasan kenikmatan. Begitupun sebaliknya, orang yang durhaka kepadanya akan mendapatkan murka dan siksaannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita termasuk hamba Allah yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbahagia, termasuk orang-orang yang beruntung. Ciri khasnya adalah satu, ya, meninggalkan dunia, meninggalkan materi, meninggalkan rezeki sebelum kita ditinggalkannya. Ya, menggunakan materi, menggunakan rezeki selagi rezeki masih ada. Sebelum rezeki sudah tiada, sudah sirna, baru kita menyesalinya. Yang kedua, ya, membangun, menyediakan kuburan sebelum kita memasukinya. Artinya membangun amalia-amalia kita untuk bekal kematian kita. Dan yang ketiga, warda rabbahu qabla iyaqahu, orang yang ingin senantiasa berusaha mendapati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum menemuinya. Itu dalam konteks ibadah haji itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian untuk menunaikan ibadah haji, tapi sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua, ya. Allah memberikan kesehatan sekeluarga kepada panjenengan semuanya. Ya, masyaallah, mudah-mudahan terutama keluarganya Bu Amin, Mbak Mia sekeluarga, Pak Qasim sekeluarga, dan juga Mas keluarga dan seluruh jamaah dan takwa, insyaallah barakah fiddin wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, ya rahman ya rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li muallimina huquqal wajibati alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. اقض حوائجنا وحسن مقاصدنا ويسر امورنا من امور الدين والدنيا والاخره. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. Allahumma ya Ghafur, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, para sesepuh kami, para leluhur kami. Kabulkan hajat-hajat kami, mudahkan segala kesulitan kami, lancarkan segala usaha kami ya Allah. Sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami ya Allah. Ananda, Arafah, dan semua anak-anak kita yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tasyafi la syifa illa syifauka. Ya Allah, kesembuhan hanya datang darimu ya Allah. Siapapun yang sedang sakit ya Allah, dari para jamaah dan putra-putrinya ya Allah, Kau berikan kesembuhan darimu ya Allah. Berikan kami umur yang barakah, rezeki yang barakah,
keluarga yang barokah ya Allah, sehingga kami dapat menunaikan perintah-perintah-Mu, meninggalkan larangan-larangan-Mu. Ya Allah, jadikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia, hidup yang istiqomah, hidup yang barokah, hidup yang dengan penuh karamah syafaat minallahi wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidup yang sekali ini hidup yang senantiasa penuh dengan aktivitas maslahah dan senantiasa rajin ibadah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.